Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah dengan baik. Dan bersyukur pula kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menemui bulan Ramadan di tahun ini. Semoga dengan adanya atau hadirnya bulan Ramadan tahun ini benar-benar bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Mu'ad TV yang berbahagia, insyaallah di kesempatan Ramadan kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan materi yang bersumber dari salah satu kitab yang dikarang oleh ulama yang luar biasa, yakni bersumber dari kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Hadis Arba'in ini terdiri dari 42 hadis, yang insyaallah 42 hadis ini merupakan hadis-hadis yang populer yang insyaallah bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan waktu, memang banyak para ulama yang mengumpulkan atau meringkas hadis-hadis pilihan. Cuman hadis yang populer atau kitab yang populer itu yang tetap bisa bertahan dan bagus, yaitu adalah hadis Arba'in, 40 hadis. Karena 42 hadis ini yang dirangkum, diringkas oleh Imam Nawawi ini memang mencakup dari hadis, ada hadis tentang akidah, ada hadis tentang akhlak, ada hadis tentang ibadah, sehingga lengkap sudahlah berada di kitab hadis Arba'in ini. Di kitab hadis Arba'in ini yang pertama insyaallah kita akan bahas di kesempatan hari ini, akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, gitu ya. Jadi an Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin, ya ini adalah Umar bin Khattab. Gelar dari Umar bin Khattab memakai gelar Amiril Mu'minin, yang sebenarnya ketika setelah wafatnya Rasulullah SAW itu khalifah-khalifah setelahnya menggunakan gelar Khalifatul Rasulullah SAW, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq. Ketika menggantikan Rasulullah SAW menjadi khalifah, maka Abu Bakar As-Siddiq menggunakan atau gelar Khalifatul Rasulullah SAW. Dan ini berbeda dengan Umar bin Khattab yang beliau tidak mau menggunakan gelar Khalifatul Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq, karena Umar bin Khattab merasa bahwa dirinya tidak sepadan dengan Abu Bakar As-Siddiq itu, apalagi sepadan dengan Rasulullah SAW. Maka beliau enggan untuk menggunakan gelar Khalifatul Rasulullah SAW, sehingga disampaikan para sahabatnya, silakan pilih mana yang cocok untuk saya. Kemudian dia mengusulkan, ya Umar bin Khattab memakai gelar Amirul Mukminin saja sebagai pemimpin orang-orang mukmin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Sehingga yang terkenal sampai hari ini gelar Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin, gitu. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, gitu ya. Karena Umar bin Khattab juga bapaknya dari Hafsah. Yang Hafsah ini sendiri adalah salah satu istri dari Rasulullah SAW, gitu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, gitu ya. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan tergantung apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu
dinilai sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang dia berhijrah karena dunia, gitu ya, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, gitu ya, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu diniatkan apa yang, atau mendapatkan nilai sepadan dengan apa yang ia niatkan. Kalau dia niatkan karena dunia, ya dia akan mendapatkan nilai dunia. Atau ketika dia mengingat atau menginginkan, meniatkan sesuatu itu hijrahnya karena wanita, maka ya seperti itu, nilai yang didapatkan adalah nilai sekedar dari wanita, gitu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis yang luar biasa. Yang pertama ada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, yakni Imam Bukhari, gitu ya. Dan yang kedua adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Nasaiburi, gitu, atau yang kita kenal dengan Imam Muslim, gitu ya. Jadi dua ahli hadis ini, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, menjadi dua ulama yang hebat dalam bidang hadis. Dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu menjadi kitab yang paling tersohih, gitu ya. Di sini disebutkan kitab tersohih di antara semua kitab, gitu ya, karena derajatnya yang luar biasa tingginya, gitu. Di hadis ini, jamaah Mu'ad TV yang berbahagia, kita mengetahui bahwa ternyata semua amal perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan. Ketika seseorang itu misalkan, gitu ya, melakukan kebaikan, membantu seseorang, tapi niatnya karena Allah, maka ia dihitung juga karena Allah, mendapatkan apa yang semestinya, yaitu pahala dari Allah, gitu ya. Tapi kita memberikan sesuatu tanpa kita niatkan, gitu ya. Kata niatkan, misal karena niat ingin dipuji, maka hanya mendapat nilai ya pujian orang lain, gitu. Termasuk juga sama halnya dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga ibadah di bulan Ramadan, ibadah puasa misalkan, begitu ya. Ketika kita berpuasa diniatkan benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa, maka pahala yang akan didapatkan juga akan dari Allah Subhanahu wa taala yang menilai sendiri, gitu ya. Tapi kecuali ketika kita berpuasa gara-gara takut dengan pasangan misal, atau karena diperintah oleh atasan, gitu ya, maka ya hanya sekedar itu nilainya, gitu ya. Termasuk juga niat ini yang membedakan perbuatan-perbuatan lain. Misalkan orang cuci muka itu ketika niatnya adalah wudhu, maka dinilai dengan pahala wudhu. Tapi ketika dia orang bercuci muka tidak diniatkan karena wudhu, ya hanya sekedar dengan membasuh muka, gitu. Maka itu pentingnya niat dalam semua amal perbuatan kita. Maka semua amal perbuatan kita kan, ketika kita niatkan karena Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, maka itu dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun pagi, kemudian kita mandi saja, kita niatkan, ya Allah, saya mandi ini untuk bersih, supaya bersih karenamu ya Allah, maka itu juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah setiap niat kita harus diucapkan atau tidak? Maka dalam buku dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa niat itu adalah al-qasdu wal azul qalb, gitu ya, yaitu maksud dan keinginan hati yang kuat, sehingga niat itu adalah perbuatan hati, gitu ya. Maka di Muhammadiyah itu sendiri memang bahwa niat tidak perlu diucapkan, yang penting ada keinginan yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu, gitu. Terus apakah boleh diucapkan ya Ustadz? Maka boleh-boleh saja ketika niat itu untuk menguatkan apa yang terazam, keinginan yang kuat dalam hati. Tapi tidak sampai bahwa niat yang diucapkan dalam lisan itu menjadi syarat wajib. Nah, itu yang tidak diperkenankan, begitu ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar memperkuat amalan kita, maka tidak, atau memperkuat niat kita, maka tidak masalah, begitu ya. Demikian pemirsa Mu'ad TV yang berbahagia, kurang lebih mohon maaf. Ini hadis yang pertama. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan juga bahas hadis-hadis berikutnya, gitu ya. Pemirsa Mu'ad TV yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk
berikutnya insya Allah akan kami bahas kembali untuk hadis-hadis berikutnya yang berada di hadis arba'in. Untuk pemirsa Mu'a TV yang mau bertanya untuk materi hadis pertama, maka bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan dibahas dan dijawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.